Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya Yusuf Dito Prasetyo dengan NIM 411253.008 akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester pada matkul analitik dan visualisasi data. Di soal pertama itu ada uh, case sebuah startup Smart Agriculture sedang mengembangkan sistem analitik dan seperti ini sensor IoT, input petani, si manual Excel, lalu citra satelit, format raster, hasil ekstraksi. Nah, dengan kendala tim mengalami kendala data memiliki format CSV, strukturnya tidak konsisten dan banyak missing value atau duplikasi. Untuk datanya seperti ini. Nah, lalu untuk jawaban saya di persoalan nomor satu adalah sebagai berikut. Jadi yang kita temukan adalah format tanggal yang tidak konsisten. Lalu ada juga missing value seperti suhu, kelembapan itu masih NA. Lalu ada duplikasi data, ID-nya itu muncul, ID 3 muncul dua kali. Lalu sumber datanya berbeda. Lalu maka langkah pertama yang dilakukan adalah kita melakukan cleaning data, yaitu yang pertama menyamakan format tanggal. Semua tanggal diubah menjadi format apa year, YY, DD. Seperti ini contohnya. Lalu ada menangani missing value dengan menggunakan rata-rata atau mean. Jadi contoh suhu yang tersedia itu ada 28 dan 30. Maka meannya adalah 28 tambah 30 dibagi 2 yaitu 29. Jadi yang kosong, suhu yang kosong itu kita isi di 29. Sama seperti kelembapan, kelembapan yang kosong itu kita cari meannya di 70 tambah 72 bagi 2 yaitu 71. Lalu kita juga menghapus duplikasi. Baris ID yang sama dihapus. Lalu kita mendapatkan data sebagai berikut. eh Tadi itu kan ada 4 ya. Itu kita hapus satu yang ID-nya 3 karena dia duplikasi. Lalu untuk suhu juga ini kita masukkan ke rata-rata tadi. Ini juga yang kosong tadi juga kita masukkan di rata-rata. Sehingga kita dapat melihat data yang telah bersih yang dapat kita olah. Dan untuk struktur database yang tepat sendiri adalah sebagai berikut. Untuk ID itu dia INT atau integer, lalu tanggal itu date, lalu untuk lokasi itu varchar, dan suhu itu ada float, kelembapan juga float, NDVI juga float. Kenapa float? Karena ini adalah bilangan tidak bulat gitu. Seperti suhu bisa 28,5, kelembapan juga, NDVI juga. Lalu hasil panen itu kita INT karena dia adalah bilangan bulat ya untuk hasil panen. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 2 terkait perusahaan logistik yang menganalisis keterlambatan pengiriman menggunakan Excel. Oke, seperti ini data dummy-nya dan ini instruksinya. Kita masuk ke jawaban saya. Jadi eh, pada nomor 2 ini kita melakukan cleaning data. Kita gunakan format DD, YY, Y. Pokoknya apa tanggal, bulan dan tahun. Itu kita rapihkan dari ini yang berantakan seperti ini, kita rapihkan seperti ini. Lalu kita dapatkan data yang benar gitu. Lalu kita lihat di sini di nomor 4 ini masih ada data yang nol gitu. Nah, data yang nol ini karena dia berupa tanggal, jadi kita hapus. Jadi data yang benar itu ada 3 ini, jadi 1, 2, 3. Nah, dari data yang benar ini, kita eh, hitung durasi pengirimannya dari tabel yang diberikan. Maka rumus Excel yang digunakan adalah seperti ini. Date diff, C2, D3, dan D.
Ini kalau kita lihat di Excel juga bisa. Ntar, nah seperti ini ya. Datif. Nah, ini C2 dan D2. Ini kita akan mendapat itu seperti selisih tanggal dari tanggal kirim dan tanggal sampai. Sama seperti yang lainnya, seperti itu. Lalu selanjutnya menggunakan pivot table untuk menghitung average durasi pengiriman. Nah, seperti ini hasilnya untuk prakteknya sendiri adalah seperti ini. Jadi awal mulanya kita tag ini semua, lalu kita masukkan ke data. Sorry, kita masukkan ya kita sisipkan ini insert itu di pivot table. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan pivot table seperti ini. Nah, di pivot table kita ini kita juga masukkan seperti ini untuk barisnya, lalu ada untuk nilainya seperti ini ya. Lalu selanjutnya untuk nomor 3 itu menggunakan VLOOKUP. Nah, untuk VLOOKUP sendiri itu seperti ini. Contohnya kita memiliki tabel lain lagi, kota dan provinsi. Nah, kita ingin memasukkan provinsi ke dalam tabel ini. Itu kita gunakan VLOOKUP. Jadi kita ambil dari tabel ini untuk memasukkannya ke tabel, sorry, ke kolom yang G ini. Maka akan didapatkan seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya menggunakan pivot chart. Nah, pivot chart ini kita gunakan untuk mengambil average dari durasi pengirimannya. Tadi kan kalau ini belum ada nih pivot chartnya. Nah, di sini kita buatkan pivot chartnya dari pivot yang sebelumnya. Seperti itu rata-rata durasi pengiriman. Seperti itu untuk jawaban nomor 2. Untuk selanjutnya di jawaban nomor 3 itu terkait kita lihat di sini soalnya ya perbandingan antara Excel, Python, dan R dari sisi analitik. Nah, di sini sudah saya buatkan tabelnya terkait 3 tools tadi. Yang pertama itu Excel. Untuk kemudahan dia sangat mudah. Lalu untuk Python dia menengah dan untuk R itu dia menengah. Lalu untuk Big Data, Excel itu termasuk lemah karena ada beberapa keterbatasan jika datanya terlalu besar. Lalu untuk Python sebaliknya dia sangat baik karena Python memiliki eh, banyak apa ya? Banyak library yang eh, memudahkan dia untuk mengelola data yang sangat besar. Lalu untuk R dia baik karena dia eh, termasuk lebih baik dari Excel namun tidak selengkap Python. Untuk visualisasinya untuk Excel itu dia dasar ya karena memang dasar gitu tidak ada apa-apa, lebih ke grafik-grafik yang biasa saja. Lalu untuk Python dia sangat lengkap karena dia memiliki banyak library baik lagi. Lalu untuk R dia sangat kuat karena dia merupakan program yang eh, berdiri sendiri dan dia lebih lengkap dibanding Excel. Lalu lanjutnya untuk otomatisasi Excel itu terbatas, mungkin hanya menggunakan rumus-rumus gitu yang sudah ada. Lalu untuk Python dia sangat baik karena dia memiliki banyak library sehingga eh, semakin banyak yang bisa dieksplor. Lalu untuk R dia baik, cukup baik saja. Lalu untuk machine learning untuk Excel itu dia tidak ada, hampir tidak ada. Lalu untuk Python itu sangat lengkap dan untuk R itu cukup lengkap. Lalu untuk selanjutnya alur analitik itu end to end dari tahapannya collection. Yang pertama itu ada collection atau penarikan data, itu mengambil data transaksi ataupun data yang ingin kita olah gitu. Lalu yang kedua itu cleaning atau pembersihan data itu menghapus duplikasi, isi missing value. Lalu yang ketiga ada processing atau pemrosesan data itu eh, eh, apa namanya perhitungannya atau prosesnya sehingga kita mendapatkan data yang kita mau. Lalu yang keempat yaitu analisis. Jadi setelah kita hitung
Itu kita analisis hasil-hasilnya seperti kita mendapatkan produk terlaris atau kita analisis kategori mana yang terbanyak seperti itu. Lalu yang kelima itu visualisasi, kita buatkan grafik penjualannya. Nah, dari itu semua kita yang keenam yang terakhir kita bisa membuat insight atau pengambilan keputusan bisnis. Seperti itu. Lalu yang ketiga, tools terbaik untuk big data itu menurut saya sendiri adalah Python karena dari yang tadi sudah saya jelaskan, dia itu termasuk yang cepat, dia juga mendukung big data dan memiliki banyak library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Scikit-learn seperti itu. Lalu yang keempat, potensi kesalahan analisis. Nah, beberapa kesalahannya itu salah satunya adalah missing value yang tidak ditangani. Jadi ya seperti tadi, misalnya ada data yang nol dan itu masuk ke dalam pengolahan data gitu. Kita sudah masuk ke yang tadi processing atau pemrosesan data, maka akan mengakibatkan hasilnya itu tidak valid atau mungkin bisa error seperti itu. Lalu ada juga data duplikat muncul dua kali, lalu kesalahan format tanggal, overfitting analisis dan visualisasi yang menyesatkan atau kurang tepat seperti itu. Terus selanjutnya jawaban di nomor 4 ya. Nah, di nomor 4 ini terkait perhitungan mean, median, dan standar deviasi. Nah, dari tabel ini suhu dan hasil panen kita menghitung mean. Mean itu adalah total dari banyaknya data dibagi dengan jumlahnya data. Ini ada 28 untuk suhu. Kalau untuk hasil panen ada 107,5 setelah kita jumlahkan. Lalu untuk median sendiri adalah nilai tengah yang mana kita urutkan semua data. Lalu kita kita tambahkan lalu kita bagi dua. Kita dapat median suhu itu 28, lalu median hasil panen yaitu 105. Dan untuk selanjutnya terkait standar deviasi. Nah, standar deviasi itu dari mean suhu itu eh, kita jumlah kuadrat selisih suhu. Jadi selisih seperti 25 ke 7 yaitu eh, kuadratnya adalah 1, lalu 27 ke 29 dan 29 ke 31. Seperti itu, lalu ketika kita sudah mendapatkan eh, yang tadi kita butuhkan, kita masukkan ke rumus. Seperti ini, rumus standar deviasi eh, menggunakan akar kuadrat. Dan akhirnya kita dapatkan yaitu standar deviasi suhunya adalah 2,58. Nah, lalu selanjutnya untuk jawaban nomor 5 itu terkait pembuatan analitik atau pseudocode. Nah, ini adalah prosesnya collection, cleaning, dan analisis dan visualisasi. Nah, ini untuk alur analitiknya, jadi kita membuat dulu data retailnya dari database ataupun CSV, lalu kita menghapus data kosong, lalu menghitung total transaksi, mencari kota dengan penjualan tertinggi, dan selanjutnya kita lakukan visualisasi. Nah, untuk pseudocode-nya adalah seperti ini. Lalu untuk visualisasinya adalah seperti ini, kita menggunakan bar chart dan pie chart. Lalu kita mendapatkan juga insight bisnisnya dari yang tadi. Nah, ini mungkin kita langsung saja eh, ke Google Colab-nya. Saya menggunakan Google Colab atau Python. Itu yang pertama kali adalah kita lakukan import library-nya. Itu kita menggunakan Pandas dan Matplotlib itu untuk perhitungannya. Lalu selanjutnya kita panggil datanya, yaitu kita gunakan pd.read read underscore CSV dan nama datanya. Lalu kita bisa melihat di sini datanya ada 3. Lalu selanjutnya kita lakukan cleaning data. Di sini dia jika ada data yang kosong maka akan dilakukan drop atau delete. Namun di sini karena datanya semua komplit itu eh, tidak ada yang kena delete. Lalu selanjutnya kita lakukan analisis yaitu total penjualan sama dengan DF group by dari kota dan total. Nah, dari yang sudah kita hitung ini, kita lakukan visualisasi. Jadi total penjualan
itu kita gunakan plot dan kita masukkan ke grafik bar, maka kita dapat seperti ini. Ini terlihat bahwa total penjualan di Bandung itu lebih sedikit daripada penjualan di Jakarta dari grafik ini. Lalu selanjutnya kita gunakan visualisasi pie chart. Nah, untuk pie chartnya sendiri itu kita melihat adalah persentase kontribusi penjualan. Nah, nah, di sini terlihat kontribusi penjualan Jakarta lebih tinggi dibanding di Bandung dari pie chart ini. Seperti itu. Nah, untuk insight-nya sendiri, tadi sudah kita lihat yaitu Jakarta memiliki transaksi lebih tinggi atau tertinggi. Lalu Bandung memiliki pelanggan yang lebih banyak tetapi totalnya lebih kecil. Dan insight yang terakhir yaitu perusahaan dapat meningkatkan promosi di Bandung untuk menaikkan nilai transaksi. Seperti itu untuk presentasi UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.